Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada pembelajaran di hari ini, masih dengan tema dan subtema yang sama, yaitu tentang manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Pada hari ini kita akan mempelajari pembelajaran keempat. Terdapat beberapa mata pelajaran pada pembelajaran keempat ini, di mana terdapat mata pelajaran bahasa Indonesia, yang kedua terdapat mata pelajaran PJOK, dan yang terakhir terdapat mata pelajaran PPKN. Di mana bahasa Indonesia kita akan mempelajari atau menguraikan pesan yang terkandung dalam suatu dongeng. PJOK mengenai kombinasi gerak dasar lokomotor, dan PPKN mengenai keberagaman karakteristik suatu individu. Mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan menyimak sebuah dongeng yang berjudul Kisah Sapi yang Cerdas dengan Kerbau yang Sombong. Ada seekor kerbau yang gemuk badannya, kakinya kuat, mempunyai tanduk yang panjang dan tajam. Dialah yang merasa paling kuat dibandingkan dengan kerbau lainnya. Kerbau ini sangat ditakuti oleh binatang lainnya. Tak seekor binatang pun di sana yang berani melawannya. Untuk itu, dia diangkat menjadi raja. Akan tetapi, ia menjadi sombong dan angkuh. Semua binatang pun harus menuruti perintahnya. Kerbau berkata, "Ayo, siapa yang berani melawanku?" Semua binatang yang ada di tempat pun terdiam dan takut. Tak ada yang bersuara sedikit pun. Dengan gayanya yang congkak, Raja Kerbau pun memperlihatkan kekuatannya kepada mereka dengan mencabut pohon mangga yang ada di hadapannya hingga roboh. Tanah yang diseruduknya habis beterbangan. Raja Kerbau pun merasa tak ada binatang lain yang sanggup membandingkannya. Dan pada saat seperti itu, datanglah si sapi yang bertubuh kecil kurus di tempat tersebut. "Hai sapi kecil, dari mana saja kamu?" "Dari bukit sana mencari udara segar." "Mengapa kamu tidak mengajak?" "Dan mengapa aku harus mengajakmu? Bikin repot saja." Mendengar ucapan si sapi seperti itu, Raja Kerbau pun tersinggung. Ia tak menyangka bila binatang kecil seperti itu berani berkata kasar kepadanya. Padahal semua binatang selalu tunduk dan takut kepadanya. Si kerbau pun mengancam akan menghancurkan si sapi. Akan tetapi, si sapi pun tidak merasa takut, dan ia malah menantang Raja Kerbau dalam sebuah pertandingan. Sapi pun berkata, "Bila kamu yang menjadi pemenang, silakan saja menyiksaku sesuka hatimu. Akan tetapi, bila aku yang menang, maka kau harus tunduk kepadaku dan mengakui bahwa akulah raja yang paling kuat." Akhirnya kerbau pun menyetujui tantangan sang sapi. Sementara itu, di rumah, sapi telah membuat topeng yang menyerupai dirinya. Bukan topeng sembarangan. Bahannya yang terbuat dari kayu, bahkan sangat keras, bisa saja mengalahkan sang kerbau. Sebetulnya ia telah lama mempersiapkan siasat itu untuk mengalahkan Raja Kerbau.
Dengan ketekunan dan kesabarannya, akhirnya selesai sudah ia membuat topeng yang mirip sekali dengan wajahnya. Sehingga apabila si sapi memakainya, sang kerbau pun akan sulit mengenalinya. Hari pertandingan pun tiba. Matahari mulai terbit, dan semua binatang sudah berkumpul di tempat pertandingan. Dan riuh penonton pada berkata, "Hidup Raja Kerbau! Hidup si sapi!" Kemudian terdengar bunyi peluit si kuda sebagai tanda dimulainya pertandingan itu. Raja Kerbau langsung menyambar si sapi dengan tanduknya. Dan si sapi tidak menghindar. Bahkan ia sangat tenang menyambut sambaran Raja Kerbau. Hanya saja ia terlempar ke belakang, terkena serudukan si Raja Kerbau itu. Tapi sapi pun bangkit kembali menantang Raja Kerbau. Sementara Raja Kerbau merasa kesakitan pada tanduknya yang tak disangka, kepala sapi itu ternyata sangat keras. Raja Kerbau pun terus menyeruduk si sapi hingga kepalanya berdarah. Sementara si sapi tetap tegar dan bangkit lagi. Kerbau pun akhirnya tidak sanggup lagi meneruskan pertandingan itu. Sehingga sapilah yang dinobatkan sebagai pemenang dan Raja Kerbau harus mengakui ternyata hewan yang bertubuh kurus itu tak selalu lemah. Baik, setelah kalian mendengarkan cerita dongeng yang berjudul Sapi dan Raja Kerbau, yuk jawab pertanyaan di bawah ini. Soal ke-1, mengapa kerbau ditakuti binatang lainnya? Soal kedua, apa siasat si sapi agar bisa mengalahkan Raja Kerbau dalam pertandingan itu? Soal ketiga, bagaimanakah sifat dari Raja Kerbau dan si sapi? Soal yang keempat, tuliskan pesan moral yang terdapat pada dongeng tersebut. Apakah kalian dapat membedakan antara kerbau dan sapi? Jika kalian dapat membedakan, pasti kalian dapat membedakan kerbau dan sapi tersebut melalui ciri-cirinya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai ciri-ciri yang terdapat pada diri manusia. Yang pertama, manusia itu terdapat jenis kelamin. Yang kedua, terdapat tinggi badan. Yang ketiga, terdapat berat badan. Yang keempat, terdapat warna kulit, kemudian warna rambut, watak, kelakuan, dan sikap. Nah, itu tadi yang dapat kita sebut sebagai keragaman karakteristik individu. Keragaman karakteristik yang dimiliki oleh setiap orang tentu berbeda-beda. Contohnya, keragaman fisik itu dapat meliputi jenis kelamin, warna kulit, warna rambut, tinggi badan, dan lain-lain. Untuk keragaman kemampuan akademik dapat meliputi pandai matematika, pandai seni, dan pandai sebagainya. Kemudian untuk keragaman watak dapat meliputi watak pemalu, pemberani, penyayang, ramah, penolong, rajin,
dan lain sebagainya. Untuk keragaman hobi dapat meliputi hobi memasak, menyanyi, dan menari. Untuk keragaman usia dapat meliputi sifat yang masih kekanak-kanakan, remaja, dewasa, dan ada juga yang manula. Keragaman sifat individu dapat memunculkan berbagai manfaat loh. Contohnya di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat. Yang pertama, hidup akan menjadi lebih indah karena adanya keberagaman. Yang kedua, kita bisa saling belajar menghargai dan menghormati antar sesama. Yang ketiga, kita dapat belajar berteman dan bergaul tanpa membeda-bedakan sifat individu. Yang keempat, kita dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Mari kita jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Soal ke-1, bagaimanakah sikapmu terhadap kekurangan orang lain? Soal 2, sebutkan contoh keragaman manusia berdasarkan watak. Soal 3, sebutkan keragaman karakteristik yang dimiliki oleh setiap orang. Nah, kita telah mengetahui bahwa salah satu perbedaan karakteristik individu itu adalah perbedaan hobi. Dan nampaknya hobi anak yang terdapat pada gambar itu bermain skipping ya. Yuk kita intip cara melakukan skipping yang benar itu bagaimana. Yang pertama, kalian harus mulai dengan berdiri tegak dengan posisi tegap sambil kedua tangan memegang ujung tali. Kemudian, posisikan tali itu di belakang tubuh kalian. Nah, posisi ini disebut dengan posisi awalan. Lalu lempar dan ayunkan tali ke depan dan melompatlah. Nah, tali yang terayun menjadi rintangan bagi kaki kita dalam melompat. Kemudian lakukan lompatan melewati tali tadi sampai kurang lebih 20 kali lompatan. Dan jumlahnya harus sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan jika kita sudah mulai lelah, hentikan putaran tali dan istirahatlah sejenak sambil kalian memulai lompatan kembali. Nah, seseorang yang melakukan olahraga skipping akan mendapatkan beberapa manfaat. Yang pertama, dapat membakar kalori. Karena pada dasarnya skipping bisa membakar lemak dalam tubuh yang dikeluarkan bersama keringat. Kemudian dapat mengencangkan otot. Karena skipping dapat mengencangkan otot kaki, lengan, dan bahu. Kemudian dapat meningkatkan kesehatan. Artinya, badan menjadi lebih bugar dan sehat. Dan yang terakhir dapat menambah tinggi badan. Karena skipping dapat menambah tinggi badan apalagi di masa pertumbuhan anak-anak. Oke, yuk kita coba untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan olahraga skipping? Soal yang kedua, sebutkan apa yang dimaksud dengan posisi awalan dalam lompat tali. Dan soal nomor 3, sebutkan 4 manfaat dari olahraga skipping.
Baik anak-anak, usai sudah pembelajaran kita di hari ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.